Selamat pagi anak-anak kami kelas 12 IPA. Kali ini kita belajar matematika peminatan di bab 2, yaitu turunan fungsi trigonometri. Oke, untuk turunan fungsi trigonometri dan fungsi kosinus, yang pertama kita bahas yaitu turunan fungsi trigonometri dasar atau baku, yaitu fungsi sinus fx sama dengan y sama dengan sin x, fungsi cos fx sama dengan y sama dengan cos x, hingga ke bentuk fungsi tangen fx sama dengan y sama dengan tangen x, fungsi kotangen fx sama dengan y kotan x, fungsi sekan fx fx y sama dengan sekan x, dan fungsi kosekan fx sama dengan y sama dengan kosek x, maupun kombinasi dari fungsi-fungsi tersebut Untuk turunan sudah dipelajari di matematika wajib di kelas 11 ataupun di kelas 12 sebelumnya. Namun untuk kali ini untuk matematika peminatan kita gunakan turunan pada fungsi trigonometri. Oke, penulisan sin theta atau cos theta dengan theta sama dengan ukuran radian atau ukuran didasarkan pada konversi berikut. Pi radian sama dengan 180 derajat. Dari rumus tersebut diperoleh 1 radian sama dengan 180 derajat per pi, dan 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat radian. Oke, satu aturan turunan aturan turunan pertama fungsi sinus. Jika y sama dengan fx sama dengan sin x dengan x dalam radian, maka y aksen atau turunannya yaitu sama dengan f aksen x sama dengan cos x, atau dy per dx sama dengan dfx per dx sama dengan dx sin x sama dengan cos x. Oke, untuk aturan yang kedua yaitu untuk aturan turunan pertama fungsi kosinus. Jika y sama dengan fx sama dengan cos x dengan x dalam radian, maka y aksen sama dengan f aksen x sama dengan min sin x, atau dy per dx sama dengan dfx per dx sama dengan d per dx sama dengan cos x sama dengan min sin x. Oke, itu dulu penjelasannya. Yang berikutnya untuk contoh untuk contoh, tentukan turunan pertama dari setiap fungsi trigonometri berikut. Yang pertama soalnya y sama dengan min sin x ditambah cos x. Yang B, y sama dengan cos x dikurang 2 sin x. Yang C yaitu y sama dengan sin x kurang 3 cos x ditambah x kuadrat. Y sama dengan 2 sin x dikurang 5 cos x tambah 3x kuadrat ditambah 4x tambah 6. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya Untuk cara penyelesaiannya tadi sudah kita lihat. Yang pertama perlu kita ingat dulu, perhatikan untuk memo. Jika y sama dengan sin x, maka turunannya yaitu y aksen sama dengan cos x. Jika y sama dengan cos x, maka turunan y aksen sama dengan min sin x. Jika y sama dengan ax pangkat n, maka turunannya y aksen sama dengan a dikali n x pangkat n dikurang 1. Jika y sama dengan k, maka y aksennya adalah 0. Oke, kita lihat kembali ke soal yang pertama. Y sama dengan min sin x ditambah cos x, maka y aksennya turunan dari sin x, maka turunannya jadi cos x. Karena di sini negatif, maka tetap negatif sehingga cos x. Kemudian turunan dari cos x yaitu min sin x, makanya di sini adalah min sin x. Oke, yang kedua
Y sama dengan cos X dikurang 2 sin X sama dengan Y aksen sama dengan, ya, maka Y aksen sama dengan tadi turunan cos X, ya, cos X tadi yaitu minus sin X. Maka kita buat min sin X dikurang, ya, turunan sin X yaitu cos X, ya. Maka karena di sini adalah min 2, maka tetap sini min 2 turun daripada sin X yaitu cos X. Yang ketiga yaitu Y sama dengan sin X dikurang 3 cos X ditambah X kuadrat. Oke, kita lihat, maka Y aksen sama dengan turunan dari sin X yaitu cos X. Oke, dikurang, ya, 3, tetap kita buat 3. Tadi turunan dari cos X yaitu sin minus sin X. Kemudian X kuadrat kita lihat dari turunan yang ini, ya, rumus yang ini AX pangkat N yaitu turunannya A kali N X pangkat N dikurang 1. Maka dia di sini kita operasikan, berarti kalau dia hanya 2 berarti dikalikan dengan 1 karena dia di sini adalah pangkat 1, berarti menjadi 2X. Oke, sehingga Y aksen sama dengan cos X. Kemudian di sini kita lihat min 3 dikali min sin X, maka dia positif 3 sin X ditambah 2X. Oke, yang terakhir yang D, ya, yang terakhir yang D yaitu Y sama dengan 2 sin X dikurang 5 cos X ditambah 3X kuadrat ditambah 4X tambah 6. Oke, dari sini sudah semuanya masuk gabungan daripada rumus ini. Oke, Y aksen sama dengan 2 cos X dikurang 5 turunan dari cos ini yaitu min sin X, maka dikalikan dengan min sin X ditambah turunan dari 3X kuadrat, berarti kita kalikan 3 kali 2 6X, berarti pangkat 2 dikurang pangkat X-nya pangkat 2 dikurang 1, maka dia X, sehingga di sini 6X ditambah 4X, berarti turunannya yaitu 4 dan 6 ini sesuai rumus yang ini Y sama dengan K, maka Y aksen sama dengan 0, maka kita buat sini tambah 0, sehingga hasilnya Y aksen sama dengan 2 cos X min 5 dikali min sin X menjadi positif 5 sin X ditambah 6X ditambah 4. Oke, itulah untuk penjelasan turunan pertama dari setiap fungsi trigonometri. Oke, sampai di situ pertemuan kita kali ini. Minggu depan kita lanjut pertemuan berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.